Shalom, selamat pagi saudaraku semua. Apa kabar hari ini? Saya percaya kalian semua diberkati Tuhan luar biasa istirahat malam tadi ya. Maka bersukacitalah, bersyukurlah hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan hidup loh. Ya, kita gunakan hari ini dengan baik saudaraku. Saudaraku, saya ingin share tentang bagaimana seringkali kita ini jujur ya, dalam hati kita ingin senengin Tuhan. Bener gak? Apalagi kalau lagu-lagu yang dulu, zaman dulu kita masih kecil dulu, mungkin ada lagu-lagu yang saya mau cinta Yesus selamanya ya. Lagu-lagu yang menggambarkan kita mau cinta Tuhan. Tapi prakteknya saudaraku, kita seringkali tidak menunjukkan kita cinta Tuhan. Kita merasa berat untuk mengiring Tuhan. Ada titik-titik di mana langkah kita mengiring Tuhan itu terasa berat sekali. Kenapa? Karena kita dihajar dengan fakta hidup. Maka saya selalu katakan, saya mau bawa kepada kehidupan nyata. Kita masih hidup di dunia yang fana ini, penuh dengan kegelapan, kejahatan. Kita berjuang baik tapi orang bisa menjahati kita, keadaan bisa menghancurkan kita. Kadang-kadang membuat kita luluh lantah dengan hidup ini. Tapi dari hati yang terdalam kita mau ngomong, aku cinta Tuhan. Dan seringkali kita bisa berkata, apa daya, aku gak bisa apa-apa dengan keadaan hidupku. Maka kita panjatkan doa-doa kita. Kita sering berdoa terus, ibadah kita jalani terus. Tapi hati kita lelah saudaraku. Anda pernah mengalami atau Anda mungkin sedang mengalami hari ini. Kadang kita berpikir, Tuhan aku ingin menyenangkan-Mu. Tapi aku terlalu lemah. Tapi ingat ya saudaraku, di saat-saat seperti itulah Tuhan tidak menuntut kesempurnaan kita. Dia tahu diri kita secara detail. Dia tahu bagaimana hatimu, bagaimana cintamu. Dia tahu bagaimana keadaanmu. Karena Tuhan sungguh melihat hati kita. Saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Tapi orang yang mau bangkit yang dicari Tuhan. Orang yang mau terus berusaha menyenangkan hatinya meskipun tertatih. Itu yang diincar oleh Tuhan. Paulus pernah berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Artinya apa? Tuhan sendiri yang bekerja di dalam segala keadaan kita. Supaya hati kita benar-benar dimiliki Dia, saudaraku. Jika engkau hidup berkenan kepada Tuhan, itu tanda Roh Kudus sedang bekerja di hatimu meskipun keadaanmu sulit. Susah pastor hidupku untuk bersyukur. Tapi nyatanya kamu bisa bersyukur hari ini. Itu yang bekerja siapa? Roh Kudus. Maka kalau kita sudah mengerti hal itu, sambut pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu dengan cara apa? Ayo, lebih lagi miliki ketekunan, tekun dan tekun. Untuk aku mau mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupku. Dibutuhkan ketekunan maksimal, saudaraku. Ketika seseorang berjuang untuk tetap tekun sekalipun dia lemah, itu akan menunjukkan komitmen batin yang sehat secara spiritual maupun emosional. Yang boleh saya katakan psikologi iman itu adalah ketahanan iman kita. Orang yang tidak menyerah karena aku mau belajar tekun menyenangkan Tuhan. Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan lebih senang dengan hati yang mau berubah. Maka tadi saya katakan tekun, dan tekun. Tuhan lebih tertarik kepada orang yang hatinya mau berubah daripada penampilan rohani yang sempurna tapi tanpa ketulusan dan tanpa kejujuran di hadapan Allah. Seringkali kita merasa kuat dengan segala pengetahuan tentang Tuhan. Akhirnya kita roboh di tengah jalan. Saat engkau berdoa sambil menahan air matamu, saudaraku,
Tuhan memelukmu dan senyum terhadap hatimu yang sungguh remuk mencari Dia. Saat engkau tetap melangkah di tengah rasa khawatir takutmu, Tuhan melihat keberanianmu. Saat engkau gagal tapi engkau tetap datang kepada Tuhan, Tuhan mau berkata, itu anakku. Amin, saudaraku. Kita mau tekun. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Pasti berhasil kalau kita benar-benar melekatkan diri kita kepada Tuhan. Harusnya untuk Tuhan, ketekunanmu dan ketekunanku adalah ketekunan yang tertinggi, saudaraku. Harusnya begitu, ketekunan yang maksimal. Kita mau sungguh-sungguh menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti berhasil kalau kita benar-benar tiap hari, tiap saat, kita mau duduk dekat kaki Tuhan, kita tetap mau bimbingan Tuhan, minta didikan Tuhan, minta koreksi Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Ibarat Raja Wali, kita harus terbang dan jangan lelah. Kita minta Tuhan kuatkan sayap rohani kita. Dan kita kepakkan sayap rohani kita lebar-lebar. Terbang sampai kita mencapai hadirat Tuhan. Kita harus berjuang terus. Makanya milikilah kesucian hidup yang setinggi-tingginya. Sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan face to face, saudaraku. Di dalam doa kita. Sehingga Bapa pun juga berkenan karena hidup kita bersih. Bapa juga berkenan karena menaruh namamu dan namaku di hatinya sendiri. Karena hidup kita di dalam kesucian yang tertinggi. Ingat saudaraku, pasti berhasil kalau kau dan saya benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam pengiringan kita akan pribadi Yesus. Roh Kudus akan menuntun kita. Akan ada direction and correction bersama dengan Roh Kudus ketika kita benar-benar mengandalkan Dia di dalam segala keadaan hidup kita. Maka jangan lelah. Kalau kita lelah dan respon kita salah, kita akan jauh dari Tuhan. Jangan, saudaraku. Seperti seekor Raja Wali yang sedang terhampar oleh badai angin yang begitu kuat. Dia akan semakin mengepakkan sayapnya. Dia semakin terbang tinggi, semakin tinggi. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita harus benar-benar melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. 3 hal yang harus kita lakukan saat kita tertatih. Tuhan akan menguatkan langkah kita. Saat kau dan saya hampir kolaps jatuh, saudaraku, dekatlah kepada Dia, maka tangannya akan menopang kita. Tuhan akan memperbarui semangat kita. Roh Kudus akan menghembuskan keberanian baru setiap hari dalam hidup kita. Untuk menjalani apa yang harus kita jalani. Tetapi satu kuncinya, kesucian hidup. Amin, saudaraku. Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Pasti berhasil. Menyenangkan Tuhan. Pasti berhasil membuat Tuhan bangga. Pasti berhasil membuat Tuhan tersenyum. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia setia menuntunmu dan menuntunku. Karena keberhasilan yang sejati itu bukan berarti kita tidak pernah gagal. Kita tidak pernah mendukakan hati Tuhan. Tetapi kita tetap bangkit dan berjuang menyenangkan hati Tuhan. Setia sampai akhir. Amin, saudaraku. Amin ya. Maka menyenangkan Tuhan itu tidak selalu dalam hal-hal besar. Tetapi dari hal-hal kecil. Ketika kita sedang lelah hati kita, kita berdoa kepada Dia, kita dekat sama Tuhan. Maunya dekat sama Tuhan, maunya dekat sama Tuhan. Maunya ngobrol sama Tuhan di kamar doa. Itu nyenengin Tuhan loh. Itu yang dicari Tuhan. Itu yang dicari Tuhan. Kamu tidak usah cari kemanapun jalan keluar. Cari aku. Kamu akan puas dan kenyang dan hausmu akan terpenuhi ketika kau dekat denganku.
Ketika hatimu lelah remuk dengan segala keadaan, aku sanggup menyembuhkanmu, memulihkanmu, dan membuatmu menjadi ciptaan yang baru. Tuhan mau ngomong begitu. Amin, saudaraku. Itu menyenangkan Tuhan dari hal-hal kecil. Kita tetap mengampuni orang ketika kita disakiti. Coba, saudaraku, itu nyenengin Tuhan. Tapi aku lelah, Tuhan, aku mengampuni orang terus, tapi orang gak tahu diri sama aku. Sering kan kita begitu kan? Semakin kurang ajar, semakin injek-injek saya, Tuhan. Tapi ketika kau berkata, kalau kesenanganmu ini aku lakukan, Tuhan. Maka di situ ada penghiburan dari Roh Kudus, kekuatan untuk kita melakukan itu. Meskipun daging kita mungkin sudah mau menyerah. Dan lakukan hal-hal pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Dia. Meskipun tidak dilihat oleh orang atau pimpinanmu. Amin, saudaraku. Itulah langkah-langkah kecil yang membuat Tuhan tersenyum dan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Atau mungkin dia berkata begini, ini hambaku yang setia. Amin, saudaraku. Tertatih bukan berarti kalah. Selama hati kita tetap menuju kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mampukan. Fokusnya satu, kamu mau senengin Tuhan kan? Pasti berhasil kalau kamu serius nyenengin Tuhan. Kamu mau buat Tuhan tersenyum kan? Fokuslah senengin Tuhan dalam hal-hal kecil. Minta bimbingan Roh Kudus. Maka pasti berhasil kita buat Tuhan tersenyum. Kamu mau buat Tuhan bangga dengan hidupmu kan? Fokuslah lakukan itu. Tertatihlah meskipun susah. Kita harus jauhi jalan dunia. Tapi tertatihlah dengan itu semua. Itu akan merajut kebanggaannya. Ketika dunia berkata, lebih baik lakukan ini. Dan kita berkata, lebih baik aku lakukan yang Tuhan mau. Kita dimusuhi teman-teman kita, kita ditinggalkan orang-orang di sekitar kita. Tidak apa-apa. Tertatih, saudaraku. Tapi Tuhan bangga dengan pilihan kita. Dan suatu hari, saudaraku, kita akan berhasil menyenangkannya. Dan itu sebuah pencapaian hidup yang paling tinggi dari segala kehidupan yang akan kita miliki. Ingat, saudaraku, saya tutup dengan satu kalimat. Tidak ada harga murah untuk bisa mengalami, menyenangkan, dan membanggakan hati Tuhan. Harganya, harga yang mahal. Maka pikirkan baik-baik, adakah kau pengikut Kristus atau bukan? Kalau iya, harga yang harus dibayar tinggi untuk bisa mendapatkan approval dari seorang Bapa kita, Elohim Yahweh itu. Selamat pagi, saudaraku. Selamat merenungkan, selamat berjuang, dan andalkan Tuhan. Maka kita pasti berhasil bersama dengan Dia. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.